Shalom jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus. Sungguh kita bersyukur kepada Tuhan ketika hari ini pun Tuhan kembali memberikan kita waktu untuk boleh beribadah. Terima kasih kepada jemaat kami yang pada saat ini telah mempersiapkan diri, baik itu bersama dengan keluarga, teman, saudara, dan yang lainnya untuk mengikuti ibadah live streaming dari Gereja GKPS Padang Budan Medan. Kita bersyukur pada hari ini, minggu pertama di bulan September, Tuhan telah menolong kita untuk menjalani hari-hari kita. Dan kita bersyukur, musim yang datang silih berganti, namun kasih setia Tuhan selalu tinggal tetap. Kata orang, ketika kita memasuki bulan-bulan yang berakhiran seperti September, Oktober, dan seterusnya, itu tandanya kita sudah melewati musim kemarau dan masuk kepada musim penghujan. Namun selain fakta itu, ada dua fakta lain yang jauh lebih penting. Yang pertama, jika kita masih ada hari ini, melihat terangnya sinar matahari pagi dan indahnya cahaya rembulan pada malam hari, serta mendengar suara rintik hujan yang menari-nari di atas atap rumah kita, itu berarti pada masa lalu, pada hari-hari yang telah lewat, Allah telah beserta dan memberkati hidup kita. Yang kedua, jika Allah telah melakukannya pada masa yang lalu, itu adalah jaminan bagi kita bahwa Allah masih akan terus beserta dan memberkati kita pada hari esok, pada masa yang akan datang. Bahkan ketika kita melihat kembali ke belakang, ke masa yang lebih dari 1 tahun yang lalu, saat kita mulai bergulat dengan pandemi COVID-19, tetapi dalam pergulatan itu Allah tidak pernah meninggalkan kita. Setelah kita menyadari penyertaan Allah yang tak ada putusnya, kita akan belajar bagaimana seharusnya kita mengungkapkan rasa syukur kita atas kasih Allah itu. Selamat mensyukuri setiap musim dalam kasih dan anugerah Tuhan. Kita akan mengikuti ibadah jemaat Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari persiapkan hati kita, berdoa secara pribadi kepada Tuhan, agar kita dapat fokus dalam mengikuti ibadah ini. Sembah dan puji duita Nyanyian syukur karena selamat dari bahaya. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersuka cita atas aku. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong. Kepadamu ya Tuhan, aku berseru, dan kepadamu aku memohon. Dengarlah Tuhan, kasihanilah aku, jadilah penolongku. Amin. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Bertepuk tangan dengan gembira, hai segala bangsa, pujilah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat
Raja Agung yang menguasai seluruh bumi, pujilah Tuhan. Sembah dan puji demi tatamu. Sembah dan puji demi tatamu. Sembah dan puji demi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Allah sudah naik tahtanya, diiringi sorak-sorai dan bunyi sangkakala. Nyanyikanlah pujian bagi Allah, nyanyikan pujian bagi Raja kita. Allah duduk di atas tahtanya yang suci, Ia memerintah atas bangsa-bangsa. Allah adalah Raja di seluruh bumi. Pujilah Dia dengan nyanyian penuh seni. Sembah dan puji demi tatamu. Sembah dan puji demi tatamu. Sembah dan puji demi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah sumber rahmat yang abadi, kami hendak memuji Engkau di rumah-Mu yang kudus. Engkau tetap setia menabur firman-Mu yang memanggil kami supaya belajar dan bertumbuh mengenal dan memahami kehendak-Mu. Pimpinlah ibadah kami ini dengan Roh-Mu, supaya firman-Mu bertumbuh di dalam diri kami, serta berbuah yang baik. Kami memohon, kiranya Roh Kudus memberi kami hikmat dan pengertian yang benar untuk memahami kehendak-Mu. Tumbuhkan serta bangkitkanlah kesungguhan kami, menaburkan buah-buah firman sebagai kesaksian kami, agar kebenaran-Mu semakin nyata di bumi ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Yesus mengajarkan betapa besarnya kasih Bapa kepada setiap anaknya. Yesus bahkan juga menegaskan Allah Bapa pasti dan menyelamatkan umatnya yang percaya kepadanya, agar tidak seorang pun dari mereka yang binasa. Allah juga memakai cara ataupun komunitas orang percaya untuk menegur dan menasehati. Sebagai bentuk perpanjangan tangan Allah yang menyelamatkan, Allah juga mau kita hidup saling mengasihi sama seperti Dia mengasihi kita. Karena itu mari kita datang menyembah dan memuji Tuhan kita. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Yesus, Kau telah memulai
Jemaat diundang berdiri. Di hadapan Allah yang Maha Kudus dan Maha Tahu, marilah kita mengakui dosa dan pelanggaran kita. Bapa Sorgawi, kami mengaku kepadamu bahwa hidup kami acap kali tidak sejalan dengan firman-Mu. Kami mengaku kepadamu ya Allah, karena itu kesaksian kami acap kali menjadi kabur. Ya Bapa, ampunilah segala kesalahan kami, kasihanilah kami. Andai ku terbelenggu oleh kuasa dosa, ku mohon Roh Kudus-Mu kuatkan hatiku. Andai ku tidak mampu di dalam cobaan, ku mohon Roh Kudus-Mu kuatkan hatiku. Firman-Mu mengatakan kepada kami dalam hidup ini yang penuh dengan gelombang, tenanglah, aku ini, jangan takut. Dalam terang firman-Mu kami mengaku bahwa hidup kami acap kali dibelenggu oleh rasa takut. Takut pada apa yang akan kami makan, apa yang akan kami pakai, dan takut pada masa depan kami sendiri. Ya Bapa, ampunilah ketakutan kami, kasihanilah kami. Andai ku terbelenggu oleh kuasa dosa, ku mohon Roh Kudus-Mu kuatkan hatiku. Andai ku tidak mampu di dalam cobaan, ku mohon Roh Kudus-Mu kuatkan hatiku. Firman Tuhan yang menjanjikan keampunan bagi kita diambil dari 1 Yohanes 2 ayat 1b sampai 2. Firman-Nya, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, dan Ia adalah pendamai untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Seperti perempuan Kanaan dan orang banyak yang beriman kepada Yesus, hendaknya kita juga memiliki iman yang lahir dengan kesadaran akan kondisi kita yang berdosa di hadapan Allah dan mengingat akan anugerah Allah dalam Yesus Kristus. Iman seperti itu akan membuat kita senantiasa memuji dan memuliakan Allah dalam hidup kita. Mari kita bersyukur atas pengampunan yang telah Tuhan berikan. Kita puji Dia, batu karang yang teguh, Kau tempatku berteduh. Batu karang
dan kau panggil diriku ke hadapan tahtamu. Kita naikkan pujian ini dari ayat yang keempat. Bila tiba saatnya ku tinggalkan dunia dan kau panggil diriku ke hadapan tahtamu, batu karang yang teguh kau tempatku berteduh. Jemaat diundang berdiri. Bersama-sama dengan orang beriman di muka bumi ini, marilah kita mengikatkan iman percaya kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Saat ini kita akan mendengarkan warta jemaat. Warta Jemaat Kebaktian Minggu berbahasa Indonesia, Minggu 5 September 2021. Yang pertama, kita bersyukur untuk kebaktian minggu lalu yang dapat terlaksana dengan baik dan diikuti sebanyak 110 viewers. Terpujilah Tuhan. Dan persembahan sebesar Rp90.000. Yang kedua, kembali kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah secara khusus yang baru pertama sekali mengikuti ibadah di channel YouTube GKPS Padang Bulan Medan. Yang ketiga, kami juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat Tuhan dimanapun berada pada saat ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun di sepanjang 1 minggu ini. Kiranya panjang umur, semakin melimpah dalam kasih dan pengetahuan yang benar, dan semakin bertumbuh dalam iman dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Yang keempat, hamba Tuhan yang akan menaburkan firman Tuhan bagi kita pada hari ini adalah Bapak Pendeta Maner Saragi. Kiranya kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Yesus Tuhan kita yang memberkati kita semua. Yang keenam, jam doa KMBI diadakan setiap hari Selasa pukul 20 WIB. Bagi jemaat yang rindu untuk kita doakan, dapat mengirimkan topik doa pada nomor yang tertera pada layar untuk bersama-sama kita doakan pada saat jam doa. Yang ketujuh, kami menghimbau kepada seluruh jemaat untuk kita semuanya agar tetap mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Demikianlah warta jemaat bagi kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu di dalam doa. Kepadamu ya Allah, Sang pemilik kehidupan kami, Allah yang kami sembah, yang kami puji, Allah yang membawa kami ya Tuhan dari kegelapan menuju terang-Mu yang ajaib. Sungguh kami memuji Tuhan dan bersyukur kepadamu ya Bapa, Allah kami yang dahsyat, yang luar biasa segala pekerjaan tangannya. Kami memuji Engkau ya Tuhan di dalam kehidupan kami, atas segala pertolongan Tuhan, kasih Tuhan, dan kemurahan Tuhan. Terkhususnya Tuhan di sepanjang 1 minggu ini Tuhan, ada banyak hal yang telah kami nikmati, kebaikan Tuhan.
Kami mengucap syukur untuk semuanya itu Tuhan, bagi jemaat Tuhan yang telah menikmati hidup dalam kasih Tuhan di sepanjang 1 minggu ini. Kami juga bersyukur Bapa, pada saat ini kendati pun kami masih melakukan ibadah secara live streaming, kami bersyukur kepada Tuhan untuk jemaat Tuhan yang tetap setia mengikuti ibadah melalui YouTube channel GKPS Padang Bulan. Biarlah setiap jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan yang mengikuti ibadah terberkati dan semakin hari semakin mencintai Tuhan dalam kehidupan mereka dan semakin mengenal Tuhan lebih dalam dan lebih dalam lagi ya Bapak. Kami bersyukur juga Tuhan untuk jemaat Tuhan yang berulang tahun di sepanjang 1 minggu yang lalu ya Tuhan. Bersyukur atas pertambahan usia yang telah Tuhan berikan. Biarlah setiap anak-anak Tuhan yang berulang tahun tetap terberkati dan tetap boleh melihat bahwa usia yang Tuhan berikan dan tambahkan adalah anugerah yang luar biasa pemberian daripada Tuhan. Sehingga mereka secara pribadi pun dapat terus-menerus menyatakan syukur dan syukur mereka kepada Tuhan tak henti-hentinya ya Tuhan. Oleh karena kebaikan Tuhan yang menolong mereka di dalam pertambahan usia mereka. Berkati ya Tuhan setiap doa dan kerinduan mereka yang telah mereka nyatakan kepada Tuhan di dalam doa-doa pribadi mereka. Terpujilah Tuhan ya Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat Tuhan yang mungkin pada saat ini sedang di dalam pergumulan, sedang di dalam sakit penyakit, atau bahkan terpapar oleh COVID-19. Bapak kami mau rindu berdoa kepada anak-anak Tuhan yang pada saat ini mengalami masa-masa sulit ataupun sukar saat ini ya Tuhan. Kiranya pertolongan Tuhan dan kekuatan yang daripada Tuhanlah yang membuat mereka semakin semangat, yang membuat mereka semakin bergembira, sehingga tetap mereka datang kepada Tuhan, memuji Tuhan, bahkan menyerahkan setiap kesulitan dan kesukaran mereka kepada Tuhan, sehingga tetaplah iman mereka di dalam Tuhan, tidak tergoyahkan oleh kesukaran atau apapun ya Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami ini Tuhan, dalam situasi dan kondisi Tuhan melihat tak ada sedikit pun yang tersembunyi dari pemandangan Tuhan. Kami menyerahkannya kepada Tuhan. Biarlah Engkau juga Tuhan yang memberikan hati yang bijaksana kepada seluruh pemimpin kami Bapa, baik dari pemerintahan yang paling tinggi hingga paling rendah ya Tuhan. Kiranya hati yang bijaksana yang daripada Tuhan, yang selalu berkenan, yang boleh mereka hidupi dan mereka lakukan. Sehingga melalui itu juga semua ya Tuhan, setiap kami, setiap apapun yang mereka kerjakan adalah keputusan yang terbaik yang daripada Tuhan dan untuk kesejahteraan daripada bangsa kami ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah yang menjadi doa kami, kerinduan kami kepadamu. Bahkan 1 minggu ke depannya Tuhan, kami tetap menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biar kami kuat Tuhan ketika kami pun tidak selalu berjalan di dalam sukacita, tetapi ketika kami di dalam kesukaran, ketika di depan kami pun ada kesulitan, pertama-tama kami datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, merenungkan setiap firman Tuhan, yang itu bisa menjadi kekuatan dan motivasi kami, sehingga dapat menyejukkan hati kami, dan kami tetap berserah dan bersandar kepada Tuhan saja ya Bapa. Inilah doa kami serahkan kepada Tuhan, dan sebentar pun kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya itu menjadi kekuatan juga bagi kami, menjadi pemahaman yang baru buat kami, sehingga kami semakin hari mengenal Sang Juru Selamat kami, yang tetap ada hari ini, esok, dan selama-lamanya untuk kami. Terpuji Tuhan, haleluya, amin. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Mari kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan yang kita miliki. Dengarlah firman Tuhan yang mendasari pengumpulan persembahan hari ini.
Dalam Maleakhi pasal 3 ayat 10 beginilah firman Tuhan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Sekarang marilah kita mengumpulkan persembahan kita. Sembari memberikan persembahan, kita naikkan pujian bagi Tuhan. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dan Kristus bergema, janganlah takabur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Bertekun, bersyukur hingga suaranya kau dengar. Sungguh indah ucapan syukurmu. Bertekun, bersyukurlah hingga suaranya kau dengar. Sungguh indah anakku, ungkapan syukurmu. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Marilah kita berdoa bersama-sama untuk persembahan kita. Kami persembahkan, ya Tuhan, apa yang sesungguhnya adalah milik-Mu. Ajar kami untuk menggunakannya sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam Yesus Tuhan, sumber segala-galanya, kami berdoa. Amin. Kita akan membaca ayat Alkitab kita minggu ini, diambil dari Yakobus 2 ayat 5 sampai 13. Saya akan membacakannya, Yakobus 2 ayat 5 sampai 13. Dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman, menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia, olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi, jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya,
ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jikalau kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Berkata dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan merenungkan serta melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Iman kepada Yesus akan membuat kita terbuka kepada apa yang Dia singkapkan. Ketika kita membaca ataupun kita mendengarkan firman Tuhan, kiranya kita tidak mengartikannya seperti apa yang kita inginkan. Kita harus senantiasa rindu mengenal dan kita mengerti kebenarannya. Dengan demikian, kita akan semakin mengenal dan memiliki pengalaman yang baru bersama Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati Yang kuasa untuk mengubah sikap hati. firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Marilah kita berdoa. Kepadamu kami bersyukur dan berterima kasih. Kepadamu Tuhan pemilik kehidupan kami. Kami bersyukur buat anugerah yang Tuhan berikan bagi kami. Hingga kami boleh beribadah bersama-sama kendatipun secara online pada saat ini. Kami bersyukur berterima kasih sebab kami percaya Tuhan senantiasa menyertai dan bersama-sama dengan kami dalam segala situasi kondisi yang ada. Kami percaya Engkau Tuhan tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Kami juga bersyukur dalam kebaktian kami saat ini. Kami boleh memuji memuliakan Allah. Dan kiranya pujian kami boleh berkenan di hadapan-Mu, menyenangkan hati-Mu saja ya Tuhan. Dan saat ini tibalah waktunya bagi kami untuk mendengar firman Tuhan diberitakan. Kami berdoa memohon kepadamu ya Tuhan, ajarlah kami melalui kebenaran firman-Mu.
tolong kami untuk mengerti maksud Allah melalui firman ini, dan mampukan kami untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu diberitakan. Berbicaralah kepada kami sekalian. Di dalam nama Yesus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Shalom. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersyukur pada kesempatan ini kita boleh beribadah bersama secara online di Kebaktian Minggu Berbahasa Indonesia GKPS Padang Bulan Medan. Khotbah bagi kita di Kebaktian Minggu ke-14 setelah Trinitatis hari ini tertulis dalam Yesaya pasal 35 ayat 4 sampai dengan ayat 10. Beginilah firman Tuhan di sana. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai, sebab mata air memancar di padang gurun, dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ tidak akan ada singa. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema khotbah kita hari ini adalah kuatkanlah hatimu, jangan takut. Bapak Ibu sekalian, siapa yang tidak pernah mengalami persoalan? Siapa di antara kita yang tidak pernah mengalami tantangan, pergumulan, penderitaan dalam kehidupannya? Tentu kalau hal ini ditanyakan kepada kita, setiap kita akan berkata, saya pernah mengalami persoalan. Saya pernah mengalami pergumulan, menghadapi tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dalam hal ini semua manusia sama-sama pernah mengalami persoalan. Sama-sama pernah mengalami pergumulan, tantangan dalam kehidupan. Namun ada yang membedakannya. Apa yang membedakannya? Respon atau reaksi manusia terhadap persoalan sangat berbeda-beda. Ada orang karena persoalan dia patah semangat. Ada orang karena pergumulan, karena tantangan, penderitaan, sakit penyakit, dia tawar hati. Ada juga orang menyikapi, meresponi persoalan kehidupan dengan duka cita. Namun ada juga sebaliknya. Ada juga orang ketika menghadapi persoalan justru semakin optimis,
semakin berkeyakinan, menggunakan kesempatan untuk melatih diri, untuk semakin bertumbuh dan semakin kuat dan tangguh dalam Tuhan. Dalam hal persoalan manusia semua sama-sama memilikinya. Tapi yang membedakannya adalah respon, reaksi manusia terhadap persoalan itu berbeda-beda. Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian juga kalau kita telusuri dalam kehidupan bangsa Israel dalam perikop Yesaya 35. Perikop ini berada pada teks dan konteks ketika itu situasi bangsa Israel yang adalah umat Allah berada dalam penderitaan keterpurukan yang sangat besar. Kita pernah mendengar secara umum kitab Yesaya itu dibagi kepada 3 bagian. Ada yang disebut sebagai bagian proto Yesaya, yang berarti keadaan bangsa Israel sebelum dibuang, sebelum masuk ke tanah pembuangan. Ada namanya Deutro Yesaya, di mana bicara tentang mengisahkan keadaan bangsa Israel ketika dalam pembuangan. Dan Tirto Yesaya ini mengisahkan tentang keadaan bangsa Israel ketika mereka keluar dari pembuangan. Teks yang kita baca hari ini berada dalam keadaan bagian dari proto Yesaya. Maksudnya apa Bapak Ibu? Ketika itu bangsa Israel ini berada dalam keterpurukan yang sangat besar. Penderitaan yang sangat hebat. Kondisi bangsa Israel yang terpuruk ini digambarkan pada kata dan kalimat-kalimat yang ada dalam Yesaya pasal 35 seperti kalimat padang gurun dan padang kering, tangan yang lemah lesu, lutut yang goyah, serta tawar hati atau patah semangat. Kata kalimat-kalimat itu tertulis dalam Yesaya pasal 35 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Dari kalimat-kalimat ini kita temukan beginilah kondisi kesengsaraan bangsa Israel yang adalah umat Allah kala itu. Bapak Ibu sekalian, lalu kita bertanya, bukankah bangsa Israel itu umat pilihan Allah? Bukankah mereka bangsa yang dibedakan dari bangsa-bangsa yang lain? Bukankah bangsa Israel itu dikhususkan untuk Allah? Namun kenapa hidup mereka penuh kesengsaraan dan penderitaan? Bapak Ibu sekalian, paling tidak ada 2 faktor yang menyebabkan bangsa Israel mengalami keadaan ini. 2 penyebab yang menyebabkan bangsa Israel mengalami kesengsaraan ini. Yang pertama, bangsa Israel mengalami kesengsaraan, penderitaan dan keterpurukan diakibatkan karena pemberontakan mereka secara rohani kepada Tuhan Allah. Sekalipun dalam kehidupan agamawi bangsa Israel mereka memberikan persembahan-persembahan kepada Allah, korban-korban bakaran kepada Allah tidak mereka abaikan. Namun dalam praktek kehidupan sehari-hari, di tengah-tengah umat Allah itu adanya kecenderungan satu dengan yang lain memandang muka. Seperti yang dituliskan dalam epistol. Bagaimana orang-orang yang ada di antara umat Allah itu merenggut, merampas hak-hak orang miskin, menyeret orang-orang lemah ke pengadilan, mengabaikan cinta kasih dan kepedulian terhadap sesama. Padahal mereka hidup dalam praktek agamawi yang cukup ketat, yang tidak mengabaikan persembahan korban bakaran kepada Allah. Tapi dalam realita kehidupan mereka sehari-hari bertolak belakang dengan kehidupan agamawi. Bapak Ibu sekalian, hal ini membuat Allah murka. Hal ini mengecewakan hati Allah. Sebab itu Allah mengizinkan mereka
sampai pada masanya mengalami kesengsaraan, keterpurukan, dan penderitaan. Ini menjadi persoalan serius yang diteriakkan berkali-kali berulang-ulang oleh Nabi Yesaya. Bertobatlah, kembalilah kepada Allah. Sesalilah dosa-dosamu, pelanggaranmu di hadapan Allah. Pertobatan ini diteriakkan, diserukan oleh Nabi Yesaya. Namun bangsa itu kembali lagi jatuh kepada pelanggaran yang sama. Bapak Ibu sekalian, yang kedua, secara politis, bangsa Israel ketika itu mengalami tekanan yang luar biasa. Karena bangsa Asyur mengancam mereka untuk memerangi bangsa itu. Karena adanya niat keinginan bangsa Asyur ingin memperluas kekuasaannya secara geografis, demikian juga secara politis. Ketika itu bangsa Asyur ingin memperluas kekuasaannya secara geografis sampai ke tanah-tanah Palestina, bahkan sampai kepada daerah yang didiami oleh umat Allah. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, ketika bangsa Israel melihat mendengar hal itu, muncul ketakutan dalam diri mereka. Muncul kekhawatiran, putus asa, patah semangat dalam diri mereka. Sebab apa? Bangsa Asyur begitu kuat. Mustahil bangsa Israel sanggup mengalahkan bangsa yang besar itu. Mustahil bangsa Israel bisa menang kalau berperang dengan bangsa Asyur. Oleh sebab itu bangsa Israel mencoba mencari pembelaan, perlindungan kepada manusia, yaitu bangsa Mesir dan bangsa-bangsa lain yang ada di sekitarnya. Namun apa? Tetap sama. Tidak ada satu bangsa pun dan satu orang pun yang bisa melindungi, membela, menolong bangsa Israel dari keterpurukan itu. Secara spiritual mereka mengalami kemerosotan. Moral, akhlak, dan kerohanian mereka jauh dari apa yang Tuhan harapkan. Secara mental, emosi mereka mengalami ketakutan. Karena apa? Karena niat bangsa Asyur untuk memperluas kekuasaannya secara geografis dan politis, hingga niat bangsa Asyur untuk memerangi bangsa Israel ketika itu, mereka mengalami ketakutan. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, demikian dalam kehidupan kita. Dimungkinkan saat ini kita pun sedang tawar hati, patah semangat, ada ketakutan yang kita sembunyikan dalam diri kita. Mungkin kita tersenyum, tapi ada yang kita tutupi, ada yang kita rahasiakan, kita sembunyikan, dan kita tidak ingin orang tahu kalau kita sedang mengalami kekhawatiran, ketakutan, kebimbangan di masa-masa pandemi ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, belajar dari teks ini, apa dan bagaimana seharusnya respon kita sebagai orang percaya? Apa bagaimana seharusnya respon kita? Seharusnya respon kita sebagai orang percaya seperti apa yang dikatakan tema kita. Kuatkanlah hatimu. Hadapi persoalanmu dengan hati yang kuat, dengan tidak takut, penuh keberanian. Maka tema ini menjadi jawaban dan menjadi respon kita terhadap situasi yang sulit di masa sekarang. Mungkin kita dalam keadaan sakit, mungkin kita dalam pergumulan pekerjaan, pergumulan keluarga, pergumulan ekonomi. Kuatkanlah hatimu, jangan takut. Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan, kenapa harus hati yang dikuatkan? Kenapa bukan tangan yang lemah itu dikuatkan? Kenapa bukan lutut yang lesu itu dikuatkan? Secara fisik bangsa Israel mengalami ketakutan. Digambarkan tangan yang lesu, lutut yang lemah, tidak mampu lagi berdiri, tangan tidak mampu lagi mengangkat pedang.
Mengapa harus hati yang dikuatkan? Ada apa dengan hati itu? Alkitab mencatat, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Karena hati adalah pusat hidup manusia. Hati bagian yang kecil yang tidak kelihatan, namun memberi pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan manusia. Hati bagian yang tidak kelihatan, namun memberi pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Mari kita lihat beberapa nats yang merujuk tentang hati. Amsal 24 ayat 10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jika engkau patah semangat, tawar hati, terpuruk, tidak bergairah, pada masa kesesakan, pada masa kesulitan, pada masa menghadapi persoalan, pada masa menghadapi sakit penyakit, jika engkau tawar hati, kecillah kekuatanmu, hilanglah gairahmu, hilanglah semangatmu, hilanglah kekuatanmu. Ketika masa kesesakan, engkau tawar hati. Hati memberi dampak kepada kekuatan kita. Hati memberi dampak kepada keberanian kita. Kalau hati sudah ciut, kalau hati sudah tawar, maka tenaga kekuatan kita pun akan semakin kecil. Keberanian kita pun akan semakin hilang. Dan ketakutan kita akan semakin besar. Hati bagian yang tidak kelihatan, namun berperan penting dalam kehidupan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Demikian dengan nats ini. Amsal 15 ayat 13, hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Hatinya yang gembira membuat muka terlihat dari berdampaknya pada muka yang berseri-seri. Tetapi hati yang pedih mematahkan semangat. Membuat orang tidak bersemangat. Karena apa? Hatinya pedih. Tidak ada orang yang putus cinta semakin bersemangat. Kalau hatinya sudah pedih, patah hati, pasti paling tidak selera makannya berkurang. Pasti rasa malas melakukan itu akan ada. Hati yang gembira membuat muka berseri, tapi kepedihan hati mematahkan semangat. Hari ini Bapak Ibu sekalian, bagaimana supaya hati kita tetap kuat dan kita tidak takut? Kuatkanlah hatimu, jangan takut. Bagaimana caranya? Ketika itu bangsa Israel ketakutan, terpuruk, menderita sengsara secara fisik, terlebih juga secara batin dan rohani mereka. Mereka terpuruk. Notabene statusnya adalah umat Allah, dipilih Allah, tapi kelihatannya dibiarkan oleh Allah. Bagaimana menguatkan hati dan mengalahkan ketakutan? Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, kuatkanlah hatimu, jangan takut. Bagaimana caranya? Pandanglah kepada Allah, bukan kepada persoalan. Pandanglah kepada Allah, bukan kepada tantangan, pergumulan, dan penderitaan. Kita tahu pergumulan itu besar. Kita tahu penderitaan umat Israel itu sangat banyak. Kesengsaraan mereka sangat hebat. Namun nats ini mengajak mereka supaya pandanglah kepada Allah. Dalam ayat yang keempat dikatakan, katakanlah kepada orang yang tawar hati, kuatkanlah hatimu, jangan takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Bangsa Israel selama ini mengabaikan Allah. Mereka lebih memandang kepada manusia, bangsa Mesir yang mereka harapkan untuk menolong, melepaskan, memulihkan keadaan mereka, membangkitkan kondisi mereka dari keterpurukan.
Yang mereka harapkan, yang mereka pandang bukanlah Allah yang kuat dan berkuasa. Tapi bangsa Israel memandang kepada bangsa Mesir, mengharapkan pertolongan manusia. Tapi teks ini mengingatkan bangsa itu, lihatlah Allahmu. Kenapa? Karena kalau engkau lihat persoalanmu, engkau akan semakin terpuruk. Kalau engkau lihat penderitaanmu, tantanganmu, musuhmu, engkau akan semakin tawar hati. Tapi lihat Allahmu. Dalam kehidupan kita banyak hal yang menarik perhatian kita. Mungkin banyak hal yang membuat kita memandang ke arah sana. Bisa itu penderitaan, sakit penyakit, situasi yang sulit. Apapun bisa saja menarik perhatian kita. Tapi hari ini bagaimana supaya kuatkanlah hatimu, jangan takut. Belajar untuk melihat, memandang kepada Allah. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Lihatlah Allah. Apa yang dilihat dari Allah? Dalam teks ini dikatakan, lihatlah Allahmu akan datang dengan pembalasan. Allah datang dengan pembalasan dan ganjaran. Ini merujuk pada apa? Bahwa Allah tidak melepaskan, membiarkan setiap pelanggaran atas umatnya, bahkan setiap penganiayaan, tekanan bagi umatnya yang berasal dari bangsa-bangsa lain. Allah tidak mengabaikan setiap kondisi, keadaan, penderitaan umatnya. Allah datang dengan pembalasan dan ganjaran. Allah akan bertindak. Lihatlah Allah datang dengan pembalasan. Yang kedua, lihatlah Allah datang menyelamatkan kamu. Allah akan datang menyelamatkan umatnya. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, keterpurukan bangsa Israel itu, keterpurukan umat Allah itu akan berakhir di tangan Allah, bukan di tangan bangsa Mesir. Penderitaan, kesengsaraan bangsa Israel akan diselesaikan dengan kekuatan dan kuasa Allah, bukan dengan kekuatan dan kuasa manusia. Nats ini mengingatkan bahwa tidak ada yang bisa memulihkan keadaan itu. Tidak ada yang bisa menyelesaikan persoalan itu kecuali Allah. Karena itu, pandanglah Allah. Bagi yang sakit, yang lemah tubuh, yang bergumul tentang kondisi sekarang ini, lihatlah Allah. Maka berharaplah. Pandanglah Allah, maka percayalah. Ia datang membawa kekuatan bagi kita. Ia datang membawa pemulihan, kesembuhan bagi kondisi keadaan kita. Hanya Tuhan saja yang sanggup menyelesaikan perkara, persoalan dalam kehidupan kita sekarang ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah bagian pertama. Kuatkanlah hatimu, jangan takut. Bagaimana caranya? Pandanglah Allah. Jikalau selama ini kita pandang persoalan kita pandang jabatan kita, yang kita lihat keuangan kita, hari ini dengar firman Tuhan. Lihatlah Allah. Yang kedua, kuatkanlah hatimu, jangan takut. Bagaimana caranya? Percayalah bahwa Allah yang berkarya, Allah yang bekerja, bertindak, Allah yang akan melakukan segala sesuatunya bagi kita. Ayat 5 sampai ayat 7, ada kalimat mengatakan pada waktu itu. Ayat 5, ayat 6 juga pada waktu itu. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, percayalah bahwa Allah yang berkarya pada waktu itu, bukan pada waktu kita, pada kehendak dan kerelaannya, sesuai dengan ketetapan-ketetapannya, dengan caranya sendiri,
bukan ketetapan kehendak dan cara kita. Pada waktu itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada waktu itu bicara tentang waktunya Tuhan, di mana Ia akan bertindak menurut kuasa dan kehendaknya, bukan menurut waktu dan keinginan bangsa Israel. Maka bukan terlalu cepat, bahkan terlalu lama bangsa Israel Tuhan murnikan di tanah pembuangan. Itu waktu yang pas, waktu yang tepat, sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan terlalu lama bangsa Israel diperbudak lebih kurang 430 tahun di tanah Mesir. Bukan terlalu lama, itu waktu yang tepat, sesuai kehendak Tuhan. Bukan terlalu cepat, terlalu lama bangsa Israel berpuluh tahun berjalan berkeliling di padang gurun. Itu waktu Tuhan yang tepat untuk memurnikan bangsa itu. Bapak Ibu sekalian, dalam hal ini bicara tentang waktu Tuhan merupakan tentang ketepatan yang tidak pernah salah, ketepatan waktu yang tidak pernah gagal. Waktu Tuhan bicara tentang ketepatan waktu yang tidak pernah terlambat. Pada waktu itu, bicara tentang waktu Tuhan, ketepatan waktu yang tidak pernah salah, tidak pernah gagal, dan tidak pernah terlambat. Pada waktu itu apa yang akan terjadi Bapak Ibu? Karya Tuhan melampaui apa yang dipikirkan manusia. Ayat 7. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, tanah kersang menjadi sumber air, tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Mempercayai Allah akan berkarya, bertindak melakukan apa yang menjadi kehendaknya, melampaui apa yang dipikirkan manusia. Mustahil hal ini terjadi di tangan manusia. Hanya Allah yang bisa melakukan keajaiban-keajaiban ini. Allah memulihkan bangsa itu tidak hanya secara fisik, terlebih secara rohani mereka akan dipulihkan. Relasi mereka dengan Allah akan kembali disempurnakan, dipulihkan. Kehidupan mereka akan seperti yang Tuhan kehendaki. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, Tuhan Allah tidak hanya memulihkan jasmani bangsa Israel, melainkan juga akan memulihkan mata rohani mereka yang selama ini memandang, mendengar apa kata manusia. Orang buta akan melihat, yang tuli akan mendengar. Tidak hanya bicara tentang buta secara jasmani, karena selama ini bangsa Israel itu buta karena tidak melihat Allah yang berkuasa, tidak memandang kepada Allah yang mengasihi dan senantiasa menyertai mereka. Mereka tuli karena tidak mendengar perkataan Allah, tidak mengerti perkataan-perkataan firman Allah. Mereka tuli, menutup telinga terhadap perkataan Allah dan membuka telinga lebar-lebar terhadap perkataan manusia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikian dalam kehidupan kita di masa pandemi ini. Pertanyaannya, poin kedua ini mempercayai Allah yang berkarya. Di masa pandemi ini masihkah kita percaya bahwa Tuhan tetap berkuasa dan memegang kendali atas situasi kondisi sekarang? Masihkah kita percaya bahwa Allah berkuasa dalam kehidupan kita tiap-tiap hari? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita lihat kembali diri kita. Allah berkuasa tidak hanya ketika kebaktian. Allah berkuasa tidak hanya ketika kita di gereja. Tapi Allah berkuasa kapan saja, di mana saja, dalam kehidupan kita tiap-tiap hari.
Allah berkuasa, termasuk atas pandemi COVID-19. Tuhan Allah yang kita percaya adalah Tuhan Allah yang berkuasa dan memegang kendali. Poin ketiga yang terakhir Bapak Ibu. Kuatkanlah hatimu, jangan takut. Bagaimana caranya? Bersukacitalah karena Allah. Ayat 8 sampai ayat 10. Orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan sorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, keselamatan itu dimulai oleh Allah, dikerjakan oleh Allah, dan memimpin kepada Allah. Keselamatan itu adalah inisiatif Allah, dimulai oleh Allah. Pemulihan, penyelamatan bangsa Israel itu dimulai oleh Allah, bersumber dari Allah, dan dikerjakan oleh Allah, bukan dikerjakan oleh manusia, dan akan memimpin kepada Allah. Soli Deo Gloria. Bangsa Israel yang mengalami karya keselamatan itu, dengan dipulihkannya mereka secara jasmani dan secara rohani, akan mengalami sukacita. Hal ini terlihat dari kalimat-kalimat yang mengatakan, orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan sorak-sorai. Dengan sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan, sukacita akan memenuhi mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, semua karya Allah dalam memulihkan bangsa Israel berujung pada kemuliaan namanya. Pemulihan bangsa Israel akan berujung pada pujian, penghormatan, pengagungan, kemuliaan Allah. Bangsa itu kegirangan, bersorak-sorai karena Allah menyelamatkan mereka, karena Allah memulihkan mereka, karena Allah membela mereka, karena Allah menolong mereka, dan karena Allah, dan lain-lain. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bahkan dikatakan di sini, di situ akan ada jalan raya yang akan disebut jalan kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Jalan raya tidak bicara jalan fisik, secara fisik, tapi merujuk kepada jalan menuju kepada Allah. Maka tidak semua orang-orang pandir tidak akan melintasinya. Dalam perjanjian baru justru Yesus berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup, untuk sampai kepada Bapa. Yesus mewujudkan apa yang menjadi jalan suci, jalan kehidupan, menuju kepada Bapa. Tidak semua, itu ditujukan kepada orang-orang yang ditebus oleh Allah. Orang-orang yang dipilih dan ditetapkan oleh Allah. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersukacitalah karena Allah. Kuatkanlah hatimu, jangan takut. Caranya gimana? Bersukacitalah karena Allah. Silakan bersukacita mungkin karena kita mendapatkan berkat. Tapi lebihlah bersukacita, bersorak-sorai karena Allah menyelamatkan kita. Silahkan beriang, bergembira karena kita punya ini dan punya itu. Tapi lebihlah bersukacita karena Allah memulihkan kita, menolong kita. Lebihlah bersukacita karena Allah dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan menolong kita, memampukan kita menjalani kehidupan kita. Kuatkanlah hatimu, jangan takut. Amin, marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan. Kiranya Tuhan menolong kami untuk mengerti dan menolong kami untuk melakukan kebenaran-Mu. Biarlah firman ini boleh kami bawa dalam kehidupan kami sehari-hari dan kami lakukan dalam kehidupan yang nyata. Terpujilah Tuhan.
Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah. Jemaat yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita naikkan pujian bagi Tuhan. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tetap. Mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap. Aku tahu kan hari esok, mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap. Meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Marilah kita bersama-sama berdoa mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Maka anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus kiranya memberkati, menyertai dan memelihara kehidupanmu sekalian, mulai hari ini, esok, hingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Jemaat yang terkasih, kami persilahkan duduk. Mari kita berdoa, bersyukur kepada Tuhan untuk ibadah kita pada saat ini. Amin. Mari kita naikkan lagu pujian kita yang terakhir bagi Tuhan.
Tuntun aku Tuhan Allah lewat gurun dunia. Air hidup, penyembahan jiwaku. Sumber air hidup, penyembuhan jiwaku, dan berjalanlah di muka dengan riang awan. Juru selamat, juru selamat, juru selamat. Sampai bertemu kembali pada ibadah live streaming minggu depan 12 September 2021. Tuhan Yesus memberkati.